Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung cendrawasih, indah bulunya. Terima kasih atas jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kalimaya mahal harganya. Bila sudah dipakai di jari, saya bangga dan bahagia bisa ngaji bareng lagi di TPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu Kalimaya mahal harganya. Warnanya indah, dipegang licin. Sambutan ketua panitia luar biasa. Bahasanya kayak Ipin Upin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamina ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri hayatil wujud, wassababil a'zami likulli mawjud, Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud, wa ala alihi wa ashabihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman kepada para alim ulama, para bapak kiai, para ibu nyai, cerdik pandai, tua tengganai, para tuan guru, masyayikh, asatid, dan para sesepuh yang kita ta'zimi, yang dimuliakan Allah, para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Mas Rizky Faisal, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kepri Bapak Safroni yang sekaligus mewakili Wakil Gubernur Kepri, yang saya hormati para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan remaja, rekan-rekan panitia, konco-konco santri, teman-teman dari pemuda Pancasila, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, ikhwah fiddin, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Subhanallah, malam ini sungguh luar biasa. Ribuan manusia memenuhi majelis taklim yang mulia. Iki sing teko semene akeh iki apa ya urip kabeh. Mudah-mudahan semuanya termasuk manusia-manusia yang dianggap hidup. Karena akhir-akhir ini banyak manusia yang kelihatannya hidup tapi sebenarnya mati. Zahirnya hidup, batinnya mati, jasadnya hidup, rohaninya mati. Padahal kita semua tahu yang dinilai Allah dari manusia bukan jasadnya tapi adalah hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum.
Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari bodimu, ayo nyautommu, bukan pula dari potongan, bukan dari postur tubuh, bukan dari harta benda, bukan pula dari jabatan, bukan pula dari wajah, bukan dari prejengan, bukan dari rai, tapi yang dinilai Allah adalah hatinya. Hati yang bagaimana? Hati yang hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, hati yang hidup itu hati yang bagaimana? Tolong diperhatikan. Hati yang hidup itu adalah hati yang tidak mati. Hati yang masih bisa obah. Karena salah satu tanda kehidupan itu adalah iso obah. Apa wae lek iso obah berarti iso urip. Lek wis gak iso obah berarti wis ora urip. Bojomu saya obah yo. Nah, berarti saya urip. Hati itu kalau sudah mati, dengar bacaan Al-Quran, sholawat, dengar zikir, dengar suara azan, dengar ada tablik akbar, dengar ada penggalangan dana untuk pembangunan masjid, sama sekali nggak gerak. Saya sering mencontohkan, ada radio 2, sama-sama dicopkan ya ke stop kontak yang mengandung setrum. Gue tak ngomongnya aliran listrik ya orang ngerti. Enak setrum langsung paham. Yang satu begitu dipetek sekakelnya, cetek, lah kok bunyi. Nah ini berarti radio urip. Satunya dipetek sekakelnya, cetek, lah kok gak muni, berarti radio mati. Ada hati dikasih setrum lafzul jalalah, dikasih setrum asma Allah, kok ada getaran, itu berarti hati ini urip. Ono hati dikai setrum Allah sama sekali tidak ada getaran, berarti hati ini mati. Ono lambe cangkem lho, cangkem ditui setrum afdhalul dzikri, kok nyaut la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berarti lambe urip, cangkem sehat. Tapi ono lambe ono cangkem ditui setrum afdhalul dzikri, kok duwe tok ngawah, itu berarti lambe rusak, cangkem bujak. Kopi. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah hati yang mati itu yang bagaimana? Ngagetke wong. Oke, hati yang mati itu mendengar asma Allah disebut sama sekali tidak ada getaran, mendengar bacaan Al-Quran sama sekali nggak ada getaran, itu berarti hatinya mati. Mendengar disebut asma Nabi Muhammad nggak mau baca sholawat, itu berarti hatinya mati. Dengar seruan adzan sama sekali nggak tergerak untuk mendatangi panggilan, itu berarti hatinya mati. Krungu adzan zuhur ora teko, krungu adzan asar gak moro, krungu adzan maghrib gak dateng, krungu adzan isya yo gak diparani, krungu adzan subuh malah melungker ora kudu moro, iku berarti atine mati. Suwe-suwe sing adzan nesu, sing adzan jengkel, lah yo wong TPI iki lho, wong Tanjung Ujang iki lho, pancen yo kereken ambek sintae. Dipanggil waktu zuhur nggak dateng, diceluk waktu asar ya nggak moro, diceluk waktu maghrib ya ora teko, dipanggil waktu isya ya nggak moro, dipanggil waktu subuh ya nggak moro. Sing adzan jengkel, akhirnya adzan jam 09.00 isuk. Ben volume polke speakere banter, Allahu akbar, Allahu akbar.
Adzan durung mari, adzan durung rampung, wong rong kampung teko kabeh. Ngamuk-ngamuk sing adzan dilok-lokke. Sampan ku apa edan kok. Jam 09.00 gak wayah adzan kok adzan dibanter-banterke. Jare sing adzan, sing edan ya sampean. Tak celuk wayah duhur ora teko, tak celuk wayah asar ora teko, tak celuk wayah maghrib ya ora moro, tak celuk wayah isya ya ora moro, tak celuk wayah subuh ya ora moro. Lah bareng tak celuk jam 09.00 ora wayahe kok do teko. Iki kira-kira menurut sampean sing edan iki sing adzan apa sing teko? Padha edane. Lah untuk menghidupkan hati yang mati itu caranya apa? Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Kowe mesti ora ngerti ndelok plong-plongmu wae. Obate ati sing mati iku kelawan nyebut zat kang maha urip kang ora mati. Obatnya hati yang mati itu adalah dengan berzikir kepada zat yang maha hidup yang tidak mati, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak zikir. Orang tua dulu itu untuk melatih anak-anaknya biar ahli zikir, masih kecil itu dikasih mainan namanya tasbih. Kenapa dinamakan tasbih? Itu tafaul, supaya cita-citane, harapane, tujuane tasbih, netes kabeh. Kalau sekarang dibilang tasbih, punya cita-cita ya mentas kabeh, punya utang ya mentas kabeh, punya rintangan, punya penghalang ya tasbih, tatas kabeh. Kok mantuk-mantuki paham ora? Pokoknya mentas kabeh, tuntas kabeh, tatas kabeh. Sampeyan biar mantep, tak kasih cerita fadilahe wong zikir, barokahe orang zikir. Tapi mohon maaf, ini ceritanya agak jauh, nenggone Mesir. Ya kulone Sintai. Kowe kok kono kuwi nek melayu paling ya 8 tahun tekan kono. Ini ceritanya gini, ada seorang pemuda jatuh cinta sama cewek, tapi ini ndak imbang alias col. Si cewek ini cantik, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kebelenok, kemontok, kementok, kementok, memolak, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, belongor, monyor, monyor. Tapi mohon maaf, sing lanang, yus gak ngeromesi. Yes, kaya ngene-ngene iki lah. Wis. Pokoke janji urip ngono ae. Kan yo ndak imbang kok. Si cewek cantiknya luar biasa, nah si cowoknya ndak ngeromesi. Tapi namanya cinta ndak kena diempet. Padahal cintanya ndak terbalas, cintanya ditolak alias bertepuk sebelah kaki. Pokoknya SMS ya ndak dibales, telepon nggak diangkat, kirim salam nggak direken, bahkan nyuruh temennya untuk nyampein malah dinyek. Nah namanya cinta wis ora iso diempet, cintanya wis kadung sekonyong-konyong. Masya Allah, ndak iso ngempet. Akhirnya ini pemuda punya prinsip kalah rupo menang dupo, kalah donyo menang dongo. Cinta ditolak kok dukun lo, kiai ngono lo bro, santri omoro dukun, santri kepet itu. Udah pepatah itu sekarang diganti aja, pokoknya cinta ditolak ngono, kiai bertindak. Yo kiai ku ben payu ngono lo, mau dukun. Akhirnya ini cowok sowan kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lungguh lungguh. Nggih yai. Oh disuguhi apa ku nang diombe sik kono. Nggih yai. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim.
Mumpung urung adem nggih Yai. Bismillah. Alhamdulillah. Kurang legi apa ora? Mboten Yai. Panitiane pun ngertos. Ana apa? Ngapunten Yai kepareng matur. Kula niki cinta kalih lare estri. Cuma cinta kula ditolak Yai. Kula kirimi salam kula malah dinyek. SMS nggih mboten nate dibales, telepon mboten nate diangkat. Kula ngengken kanca nyampekno ya ndak berhasil. Tapi kula mboten saged urip lek mboten nikah kalih lare niku Yai. Kula niat sae Yai, mboten niat kula oret-oret. Mboten badhe kula onteng-onteng. Kula badhe tanggung jawab, kula niat nikah. Lah saniki kula nyuwun tulung ten panjenengan pripun supaya cewek niku purun kalih kula. Lare estri niku kersane purun dados bojo kula, purun nikah kalih kula. Kula nyuwun tulung Yai. Wong kiai disuwuni tulung ya insyaallah. Tapi syaratnya kowe kudu manut. Nggih Yai, manut Yai. Ilmu ngene iki kudu manut. Lek gak manut gak kira mandi. Manut ya. Nggih Yai. Mantep ya. Nggih Yai. Yakin? Nggih. Ikhlas? Nggih Yai. Ya wis. Sapa jenenge cewek sing mbok senengi ku? Sulastri Yai. Umpamane iki umpamane. Sulastri, nggih Yai, Sulastri. Ya wis iki mlebu kamar, tasbih iki cekelono. Iki kowe aja metu-metu toko kamar yen urung tak dodok lawange. Nang jero kamar sebuten jenenge bocah wedok sing mbok cintai mau. Aja mandek-mandek, aja leren-leren yen urung tak dodok lawange. Nggih Yai, nggih Yai. Berarti langsung mlebu kamar, lawange ditutup, tasbih diputer. Karo wiridan sulastri 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 sulastri. Mantep, yakin. Subhanallah. Kira-kira 2:30 no daleme Yai iki ana tamu arek wedok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coy, kula Sulastri Yai. Yo ben cepet ceritane. Mlebu nduk mlebu lungguh. Nggih Yai nggih. Napa nduk? Apunten Yai kula kepareng matur. Ya napa? Kula niki rumangsa dosa Yai, badhe matur ten jenengan. Sik nduk ora usah nangis, ora usah nangis. Napa? Wonten lare jaler niku tresna kalih kula saestu kiyambake nggih niat sae, niat nikah kalih kula, cuma cintane kula tolak Yai. SMS mboten nate kula bales, telepon mboten kula angkat, kirim salam malah kula nyek. Pancen larene rupane ya ora bejaji. Cuma larene niku nggih santri, wong larene nggih sregep ten masjid, kadang-kadang nggih adzan khataman nggih nderek. Kula kok rumangsa dosa Yai, kula rumangsa dosa. Duka niki wau kok kados enten sing narik kula dikengken mriki. Kula pasrah ten panjenengan Yai, kula saniki pun purun, dinikah kula siap dados bojone Yai, zahir batin donya akhirat kula siap. Subhanallah. Nah iki sing nang jero iki sik wiridan sulastri 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 sulastri. Ya wis Nduk, lek pancen sampean wis ikhlas sampean wis nrimo, lungguh sik enten ana diluk. Nggih Yai. Iki sing nang jero terus didodok lawange ambek Kiai. Dok dok dok. Masyaallah. Saking khusyuke nek zikir. Digedor lawange lho gak krungu. Panggae sik wiridan sulastri 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 sulastri. Digedor sing luwih banter dok dok dok. Yo pangga gak krungu sulastri 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 sulastri. Akhire kesawen dobrak lawange ambek kiyaine dok. Begitu mlebu kiyaine gobek-gobek. Yo pantes nek ora krungu. Nawa zikir ambek kilo rakon sulastri 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 sulastri. Teblek pundake karo kiai. Wis le cukup zikirmu. Ngono ku sak sulastri sulastri sulas Yai. Kaget dia, ternyata yang berdiri di depannya dan meneblek pundaknya tadi adalah kiai. Wes le, zikirmu cukup, ayo saiki nang metu. Alangkah kagetnya pemuda ini, begitu dia melangkah dari pintu, melongo. Hah? Karena di luar sudah ada siapa?
Sulastri. Apa iki le bocah wedok sing mbok cintai sing arep mbok nikah tapi cintamu ditolak? Nggih Yai, niki Sulastri Yai. Nggih niki Sulastri Yai niki. Iki bocah sing jarene nolak cintamu sing kowe mbok dikirno nang jero Sulastri mau. Nggih Yai niki Yai. Wis, saiki bocah wis teko. Bocah wis ngomong ikhlas dadi bojomu, gelem nikah karo awakmu. Saiki kowe piye? Masya Allah. Iki pemuda iki langsung nyosop jungkel sujud matur nang ngarsane Gusti Allah. Ya Allah Gusti, nembe kula sebut namine makhluk jenengan sing kula tuju, jenengan ijabahi saestu. Padahal itu baru aku sebutkan nama makhlukmu yang aku tuju, datang beneran. Apalagi yang aku sebut asmamu, apalagi yang aku sebut namamu, ya Allah. Pasti yang datang bukan hanya Sulastri, yo Ayu Ting Ting, yo Saskia Gote, yo Cita Citata, yo Dewi Persik, yo Julia Perez, yo Syahrini, teko kabeh. Ya Allah, makanya deger dan deger sing mantep. Nggih? Nggih? Mari salat aja langsung plenci. Misalnya salatmu ki wis sak karepmu dhewe, cepete pakai kilat khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar bubar. Salatmu lah biasanya Allahu Akbar entul-entul jenjedi tuli-gulik, entul-entul jenjedi tuli-gulik, gobek-gobek mencolot nah. Habis itu ndak zikir, habis itu ndak wiridan, habis itu ndak pakai doa. Jangan. Para salafus sholih, para kiai mengajarkan wiridan dulu, zikir dulu. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nek apal ya pakai sekot yang lain. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih ndak hafal ya? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar dulu. Ndak iso ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lho niku nek sampean waca ping 10 iso nglebur sekabehane dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah yang kalau mengajarkan dibaca 10 kali. Mari ngono, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam wa innaka ya'udu salam. Sak terus Fatihah, ayat kursi, ilahi ya Rabbi anta maulana subhanallah 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya pelan-pelan, penuh penghayatan. Sama nurah subhanallah. Hamdi daiman abadan alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33 kali. Yo kalem-kalem wae, pelan-pelan sambil dihayati. Apa yo sampeyan? Alhamdulillah, alhamdulillah kok dadi delam-delam. Terakhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali. Yo cepet-cepet. Allahu Akbar. Itu fadilahnya apa? Nek sama ini ngomong tak kayak lek sampean termasuk jumlah wong sugih kok gak amin yo telat pancene potongan sugih potongan kere lek sampean termasuk jumlah wong sugih wis telat sekali iki sampeyan waca subhanallah 33 kali tamlaul mizan mlebuki timbangan amal. Soale lek potongan ngene-ngene iki padha karo sing ngomong rasa-rasanya besok di akhirat ketika ditimbang amal kebaikan dengan amal jeleknya insyaallah akeh amal eleke.
Makanya kepingin amal api abot memberatkan timbangan amal kebaikan, perbanyak tasbih subhanallah subhanallah subhanallah, itu tamla'ul mizan. Terus alhamdulillah itu khairun minad dunya wa ma fiha, nilainya lebih bagus, lebih baik daripada dunia saiki. Allahu akbar, lebur sekabehane dosa oleh fadilah kaya ngene. Lah zaman termasuk sungai wong kene. Kamu kira-kira termasuk sungai wong kene wong kene. Saiki bedakno wong sugih ambek wong kere ku angel. Soale nek wae ana raskin iki sing sugih-sugih yo melu antri. Sing terusane mesti kere. Merasa hanya dirampas sama yang kaya-kaya. Enggak. Ya Allah, bagian KKS kartu keluarga sejahtera mesti sugih-sugih itu melu daftar. Makanya sulit sekarang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin itu. Oh ini like BBM diundang, itu demo, itu protes. Presiden ini karena apa BBM naik, turun lagi, mundur kayak Indonesia ini ya. Masih mundur cantik. Dari zaman termasuk jumlah yang melarat. Maka subhanallah, Berkelong-kelong alhamdulillah 33, Allah 33. Dapat fadilah sebagaimana orang kaya tadi, plus dapat pahala seperti pahalanya orang kaya yang beribadah pakai hartanya. Kenapa kok dikasih orang kaya yang beribadah pakai hartanya? Ya, karena kalau orang kaya beribadah pakai waktunya, pakai tenaganya, ini orang miskin masih bisa menututinya. Bisa mengikuti. Kalau orang sugih setiap Senin Kemis puasa, setiap hari Senin Kemis puasa, orang melarat bisa mengikuti. Wah itu orang kaya, tiap hari Senin sama hari Kamis puasa terus. Aku ya tak poso Senin Kemis, waktu sampai kalah kalau sugih, iso mengikuti. Wah itu orang kaya tiap malam sholat tahajud terus itu. Aku ya tak melu sholat tahajud, iso mengikuti. Wah itu orang kaya itu rajin baca Al-Quran, aku tak rajin baca Al-Quran, bisa nututi. Tapi nek wong sugih ibadah nang dunyane, wong larat gak iso nututi. Wah, iki ono masjid dibangun. Kuwi Pak Rizky Faisal kok 50 juta. Dene potongan ngene-ngene iki. Pikirannya itu kalau dikumpulkan banget oleh tak piro. Kadang-kadang karo, saya kejutain mulai piro. Jadi kalau orang kaya bersedekah pakai hartanya, orang larat gak bisa menutupi. Gak untuk menututinya, gampang untuk norak-norak. Itu dapat pahala seperti orang kaya yang beribadah pakai hartanya, dapat pahala haji, dapat pahala umroh, dapat pahala bangun masjid, dapat pahala nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Coba terbangker malah kebak laratmu. Terus mana? Diistiqomahkan baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat sampai Jumat siang, itu waktunya dari semalam, mulai habis maghrib malam Jumat sampai siang hari Jumat sampai tekan maghrib mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu fadilahnya apa? Akan diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Oke, amin ya. Dajjal itu mulai akeh iki. Ya Dajjal dunia, ya Dajjal akhirat. Terus sampean kalau istiqomah membaca surat Kahfi setiap malam atau hari Jumat, itu akan diberi sinar nurullah di hati sampean yang akan memadani. Ini kabeh ngomong ya. Iya, kayak ambil dulu. Menerangi kehidupan sampean sehingga urip sampean menjadi padang penuh cahaya. Biar padang, saya ulang,
Anda akan diberi cahaya oleh Allah dalam hati yang menyinari kehidupan Anda. Jadi padam, biar sampai Jumat berikutnya. Nanti Jumat berikutnya sampai kok baca lagi, diberi sinar lagi oleh Allah ke dalam hati yang menyinari kehidupan sampean. Sinar itu terang sampai Jumat berikutnya. Jumat berikutnya sampean baca lagi, diberi sinar lagi oleh Allah yang menyinari kehidupan sampean sampai Jumat berikutnya. Biar Jumat berikutnya sampean kok tidak baca, sinarnya mati. Lain pengen biar peti kok macok. Jadi modelnya biar. Yang rutin membacanya maka sinarnya terang, padam terus biar meskipun hitam tapi ada sinarnya. Yang nggak pernah baca, kayak segini gambarannya. Loh, apa manfaatnya sinar itu dalam kehidupan kita? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, tolong diperhatikan dulu. Tak kasih gambaran, tak kasih contoh. Misalnya, habis ngaji malam ini, atau ya habis ngaji malam ini, lah kok lampunya mati kayak ini ada sing ngomong. Ya mesti saya digawe contoh. Misalnya habis ngaji dari sini, lampu mati. Pet. Sementara rembulan gak bersinar, peteng gedet. Mau pulang dari sini, kira-kira lebih enak mana? Yang bawa baterai ya boleh. Senter. Oh ya, senter. Coba ngomong sentolok. Sentolok. Tolong katrok. Ya wes, mana lambene arek iku? Enak mana? Yang bawa sentolok sama yang nggak bawa sentolok, lebih enak yang mana? Bola nyaut. Habis ngaji dari sini lampunya mati, peteng dedet gelap gulita. Pulang dari sini enak mana? Yang bawa senter sama yang nggak bawa senter? Enak yang bawa senter. Kenapa? Karena ada sinar. Jalan nanti bisa milih, dan nubruk-nubruk dan tidak ditubruk karena bawa senter. Wah, coba lewat, nah, ada senternya. Wah, ini kok ada lubang, nah, diloncati. Wah, ini ada paku, coloti. Wah, ini ada beling, jangan kocok gitu. Ada beling, nah, lewati. Wah, ini becek, lewati, bisa milih. Wah, ini kono watu empuk, letong gitu. Watu empuk. Kalau watu di PC di Banyes, watu empuk kan bisa mencolok. Kenapa? Ya karena ada sinar, bisa milih jalan. Tapi kalau tidak bawa senter, tidak bisa membedakan. Ada lubang, joglang tidak ngerti, kaki terperosok masuk ke seleo. Ada paku, ada beling, tidak harus diinjek, tetanus. Loh, orang irem-irem dikira kopiah, barang didemek batu empuk. Nggak ngerti kenapa? Karena nggak ada lampu, nggak ada sinarnya. Hidupmu itu kalau diberi sinar dari Allah, maka hidupmu menjadi terang. Bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini manfaat, ini maldorot. Itu kalau ada sinar dalam kehidupanmu. Understand? Bisa difahami nggak omongan saya? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Anda sudah punya sinar, sinar itu bukan hanya manfaat untuk Anda sendiri. Orang lain yang tidak punya sinar otomatis akan mengetutkan Anda. Ya apa tuh bahasanya? Yang penting paham kan? Orang lain yang tidak punya senter, tidak punya sinar, nanti kepengen selamat, kepengen aman, pasti akan ngetutkan jenengan. Wah, iku ono sing gawa lampu, wah iku ono sing gawa senter, aku tak ngetutkan burine. Sehingga para ulama, para kiai, para alim, salafus salih, para aulia itu hidupnya dipenuhi dengan sinar Allah, terang sehingga banyak pengikutnya. Dan sinarnya itu benar, tapi yang ulama benar loh, yang saya benar. Orang saya sayang, yang model saya ini, saya lor, saya kidul, saya tengah, saya kan, saya kulon. Itu sembarangan yang berjenggotnya doa bang ulama. Ya delok kapasitas keilmuannya dulu, anggar batu ireng bang ulama. Pengen ireng batu gampang, tupi botol sediman dati kok. Orang itu
kadang-kadang katanya itibak Rasulullah, yang dicontoh apanya? Mohon maaf, soal pakaian aja kadang-kadang dijadikan persoalan. Rasulullah itu kadang-kadang jubahnya ya landung, panjang, lengsrek, kadang-kadang ya agak cingkrang. Itu kenapa kok agak cingkrang? Karena jubahnya udah terlalu lama, jadi ngepir. Begitu ngomongnya kok buyang-buyu. Tidak usah dipermasalahkan, yang penting nutup aurat loh. Disunahkan ilmu janggut bagus menurut Rasulullah. Orang Arab itu janggutnya kan api-api. Jadi wayangmu janggutmu kayak rolas sih. Gitu loh. Sinarnya para aulia, para ulama, mereka hidupnya dipenuhi dengan cahaya ilahiyah, dipenuhi dengan sinar ilahiyah, sehingga banyak pengikutnya ya katut selamat, aman dari bahaya, aman dari musibah, aman dari bencana, karena ibarat orang jalan ada sinarnya, ada lampunya, dan dengan lampu itu akhirnya yang dulu binurillah bisa melihat dengan nurullah. Sebagaimana, mohon maaf, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, satu ketika pernah kedatangan tamu seorang laki-laki. Begitu sampai ke rumahnya, sama ini ke rumah tetap kayak gitu. Sorry, laki-laki ini sebelum sampai ke rumah Syekh Abdul Qadir Jilani ketemu sama perempuan cantik, ngelirik mau itu ayu. Begitu sampai dalamnya Syekh Abdul Qadir Jilani, ini ketok-ketok pintu, disuruh kembali sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Pulang kamu, jangan masuk rumahku, mandi jinabat dulu. Ya ini promo ini tamu. Salah saya apa kok saya diusir? Malah saya disuruh mandi jinabat. Padahal saya gak habis bermonoan. Apa kuwi? Ora usah dicetak-cetak ke. Apa kuwi barang. Oh dene ya rumangsa ora bermonoan. Lah kok disuruh pulang, disuruh mandi jinabat. Tapi yang ngurus Abdul Qadir Jilani, ya dikerjakan, dia pulang sampai rumah, mandi besar, mandi jinabat, kemudian kembali bertamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, suruh masuk, persilakan duduk. Karena penasaran tanya, ya Syekh, salah saya apa? Tadi saya waktu namu yang pertama kok ditolak suruh mandi jinabat, padahal saya nggak habis monoan. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jilani? Kamu tadi sebelum sampai ke rumahku ketemu sama perempuan cantik, kamu melihat, kamu ngelirik dengan nafsu, kamu ngelirik dengan syahwat, hatimu ser-ser kita bawa ke ayu. Makanya itu sudah dihukumi zina, zina yang meripat, mulanya tak pernah zina bar. Lagi kalau mau dipraktek nonobatan, banyak segera nek ra cukup mugatus. Potongan uang kita omai beli. Ya rakyat itu aku yo. Apa kamu? Lagi mau lihat apa? Numpak mobil kadang ada wedok, kapan cowok, disentrol lampu di mobil ada ketok. Lagi lampu mau dipraktek lo ya, terus. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ya, kalau sudah mempunyai nur dalam kehidupannya seperti itu, yang nur binurillah, ini mempunyai karomah, mempunyai khususiyah, mempunyai maziyah, mempunyai keistimewaan. Kata-katanya penuh karomah, penuh barokah, doanya diijabah, pandangannya penuh barokah. Misalnya pokoknya luar biasa. Nah, kita saja yang mengikutinya bisa dapat ikut kemuliaannya. Soalnya manut wong mulya ya katut mulya. Gini loh, sama tadi urutannya kayak gini. Para ulama, para aulia itu manut Rasulullah yang mulia, maka otomatis dia katut dapat kemuliaannya Rasulullah. Kita mengikuti orang yang mulia, pasti kita pun akan katut. Katut itu bahasa Indonesia apa? Berkatut. Ya katut mulia. Saya pernah mencontohkan, kalau masih ingat, tulang kambing, tulangnya wedhus. Wilek saya kumpul karo wedhuse, ya tengi, ya lebus, ya kotor, ya pesing. Ketemu kadang irung disumpeti. Betul?
betul? Lulang wedhus yang remeh itu kalau pinter milih kumpulan iso dadi mulya. Lulang wedhus gelem kumpulan sama Al-Quran, tulang kambing mau kumpul sama Al-Quran, jadi sampulnya Quran yo mulya. Kemana-mana di pondok, pegangnya di pondok, orang mau pegang wudu dulu, habis dibaca diciumin banyak orang karena kumpulannya Al-Quran. Ketika masih kumpul sama kambingnya, gue mentolong ngambut ya mentolong kan kamu dewe. Tulang kambing, lulangi wedhus sing remeh, sing kotor, ketika kumpul dengan Al-Quran yang mulia dari sampul Quran katut mulia. Orang mau pegang wudu dulu di pondok, di sungai, tempat taruh di tempat yang tinggi. Tapi kalau keliru dan salah milih kumpulan, ya bahaya. Lulang wedhus kumpul karo kayu, jadi terbang, dikeplai karo arek, ditumpui bareng ngono iku. Halo, oke, kita kasih contoh biar mudah dipahami. Misalnya, saya diundang sama Pak Presiden. Misalnya, Pak Malik diundang sama Pak Presiden. Terus saya lagi lewat jalan naik mobil, ketemu karo Cak Jemburi sih. Saya ketemu karo Cak Jemburi sih. Assalamualaikum, Pak Yai. Waalaikumsalam. Mau kemana Pak Yai? Nah ini ada undangan dari Pak Presiden. Ikut Pak Yai. Nah aku kan apian. Saya kalau mau aja, melu tak tumpah mobilku. Tapi yo takon nunggu guri nang arep kenak. Ya lu pun kepipis nungguri. Dong sono napa pojokan. Wes, biar gak terlalu panjang ceritanya, begitu sampai ke rumahnya Pak Presiden, mau masuk pintu gerbang, itu kan banyak pas pampres, pasukan pengawal Presiden. Karena tahun ini yang datang tamunya Presiden, pas pampres itu semua pasti kasih hormat. Saya dihormati. Lah, Cak Jemburi sing nomor motorku. Kira-kira katut dihormati napa mboten? Yo katut kok. Walaupun dia pipis noburi, karena dia manut saya dihormati sama Pas Pampres, dia pun katut dihormati. Tekan omah iso cerita mae kok. Mama pasukan pengawal Presiden hormat kabeh ambek aku. Karena dia manut saya. Terus saya disuruh masuk. Nah, dia kon kepipis nang bisa repet motor. Ada acara khusus dengan Presiden. Setelah selesai dialog, ngomong, ngobrol, nah ada acara jamuan. Tadi disuruh masuk ke ruang perjamuan. Ini kira-kira Cak Jemburi sih digoleki ora? Ya digoleki kok. Di sing gareke Pak Yai mau cari, yang ikut Pak Yai tadi cari, weleki. Waduh pipis nang isor ban yo ditarik. Ya bro, dipanggil bro. Nah terus dilunggono kursi empuk. Ini katut tunggu kursi empuk. Akhirnya terus disuguhi makan. Saya makan. Cak Jemburi sih melok mangan ora? Yo malah akhir kuwi teh. Aku mangan yo mek sithik senajan lesu yo ngempet kok. Masih luwe yo ngempet ora wani mangan akeh. Lah kuwi kan rapat duwe isin. Jadi justru makanya jatahnya lebih banyak yang ikut daripada yang diikuti. Paham? Lu sing nunut iso entuk jatah luwih akeh. Yang nunut itu bisa dapat barokah lebih banyak daripada yang ditunuti. Ketika disuguhi jamuan makan, saya makannya cuma sedikit. Malu yo kalau makannya banyak. Masa disebut kiai kok romoan? Nah kalau dia makan sedikit, yo emang ngomong barang-barang kowe. Numpuk kok. Resik sak piring-piringnya kebut. Nah, begitu mau pulang, nah, saya disangoni sama Presiden. Kira-kira Cak Jemburi sih katut oleh sanggur. Yuk katut. Gitu loh. Gak sama ini diceritani ngomong. Kalau dalam ceramah-ceramah saya yang lain, yang namanya kerikil sak genggam ini didol ora payu, tapi nek kerikilnya cerdas, gelem musul nang kacang hijau, gelem musul nang kedelai. Regane kerikil ya payu padha karo kedelai, padha karo kacang hijau. Mulane ngene iki ya kerikil-kerikil ini. Iki malaikat lek katut borongan. Wis ganjaran kabung, wek oleh rahmat kabung wek sak kerikil-kerikile katut.
bisa jadi yang nunut itu dapatnya lebih banyak daripada yang ditunuti. Nah, kayak cerita mana? Terus gak usah kakek dalil, tak tamat tiga dalil. Sebagai paham, segini aja. Ben nunutmu itu ben bener, gak keliru yang kamu ikuti gitu loh. Halo, oke. Misalnya, ini contohnya. Pak Kiai harap nekani undangan ceramah keluar kota. Ada undangan ceramah keluar kota. Punya sopir 3. Lo telu-telunya sopir lo sakit semua. Sing siji udunan, sing siji mencret. Kau burung-burung kau guyu. Sing siji udunan, sing siji mencret, sing siji mripate belek. Ya kan otomatis gak bisa nyopir kabeh kan, tiga-tiganya gak bisa nyopir. Padahal jadwal ini sudah deal. Panitia yang nunggu ya kayak gini, ribuan kayak gini. Namanya kiai harus tanggung jawab. Selama tidak ada ulur syar'i, ini merupakan amanah untuk umat, tanggung jawab di hadapan umat, harus berangkat. Tapi tidak ada yang nyupiri. Akhirnya gimana? Cari sopir, tetangganya itu ada sopir lain. Iya ini juru santrinya, tolong itu ada sopir lain yang biasa charteran itu, tolong itu suruh nganter saya, minta tolong rayuan sakene, apa durung kene, jombolin nang pondok. Namanya santri disuruh kiai itu harus berhasil. Berangkat ini santri, assalamualaikum, salam. Pak, tolong Pak, ini Pak Yaya ada undangan ceramah keluar kota, tapi ketiga sopirnya sakit semua, yang satu dunen, yang satu mencret, yang satu belek, nggak bisa nganter Pak Kiai. Padahal ini jadwalnya udah mendesak. Tolong Pak, tolong. Nah, ini jual mahal ini si supir lain. Jual mahal. Tapi gak belum. Waduh, ya iso. Aku iso no charteran ya kok. Padahal ini asli ini enggak. Kalau charteran asli ini, ales. Kalian pikirnya deh. Wah, kalau ngeterno yai bareng yuk kalau paling. Ini gak sabar rokah ya. Rodok sungguh nang kiai. Paling ini tiga sabarokah. Jadi jual mahal dia. Akhirnya pesennya yai kayak gitu, santri berusaha ngerayu terus dirayu. Pak tolong Pak, saya nggak boleh pulang kalau jenengan nggak bisa nganter. Tolong Pak, tolong. Akhirnya dipaksa. Ya lama-lama ya takut kualat juga ini sopir. Ya siapa apa, tak pergi. Tapi ya sambil bertautut ya. Alisnya gatuk. Nanti dalam perjalanan, selama perjalanan nyopir itu ditanya itu dan jawabnya sewingkat ketus banget. Ditambahnya kalau kiai, ya omong ge, apa itu boten? Maksudnya ge, boten. Semua noktok ketus semua. Kiai ya untuk perasaan, tapi omong macam ini orang butuh ya. Akhirnya begitu sampai ke lokasi, ringkes, ngaji rampung, ramah tamah pulang sama panitia digawani berkah. Biasa, habis ceramah kasih berkat biasa nih. Lagi nih yuk kau no berkat yuk. Ya tau kok kayak mangan untung-untungan no. Kadang yuk halus. Gini. Begitu pulang sama panitia dikasih berkat 2. Sing siji beseke gede, sing siji beseke cilik. Sampai rumah diturunkan itu 2 berkatnya. Pak Kiai mikir, Mas saya ini ditolong sama Pak Supir, kalau nggak ada Pak Supir saya nggak bisa datangin ceramah, nggak bisa datangin pengajian. Akhirnya terus Pak Supirnya diomongi, Pak Supir matur suwun sama ngeterke aku, ini kalau nggak ada sampean saya nggak bisa datang acara pengajian, terima kasih Mas Supir saya sakit semua. Lagi sama nyuruh tolong digawani panitia berkat loro. Sama tak kawani sing biasa cilik iki nganggo sampean karo bojo sampean karo anak sampean. Lah sing gede iki jarno nganggo punyai karo santri-santri yo. Yai matur suwun Yai. Ulang ini sih sopirnya. Istirahat kiainya begitu pagi bunyai nyapu bersih-bersih buka besek buka berkat. Lah kok gremeng Pak Kiai iki badhe istirahat itu saya krungu mau istirahat itu denger ada bunyai gremeng. Lah iya panitia iki lho kate ngekei berkat kok ora temenan ora mesisan. Ngekei berkat kok sego-sego tok. Pak Yai denger, Pak Yai batin lho berarti sing besek cilik tak kena supiri lah iwak-iwak tok. Soalnya sing besek gede iku sego-sego punyai gremeng ae. Kalau kowe panitia ku lho piye? Ngekei berkat kok semenake kok sego-sego tok. Kok
kon ngapake kok gak ono apa-apane. Kiai langsung cerekal bangun, bunyai dikasih nasihat. Yo menawa panitia khilaf panitiane lali. Padahal kiai ini ngerti, mikir kiai. Sing wis cilik tak kena sopir. Ya mungkin panitianya khilaf, biasanya nggak pernah kayak gitu. Subhanallah. Ini Pak sopir yang kemarin dimintai tolong itu pakai jual mahal. Bahkan selama perjalanan nganternya itu ditanya, botan, kau wedos. Habis duhur kira-kira jam 2 itu datang ke rumahnya Kiai. Bisa ngomong, Pak Yai nanti kalau ada acara ceramah lagi saya yang ngantar Pak Yai. Makanya lenten jangan ceramah mulai kalau saya ngeterke. Berarti ini Kiai, raimu kono lah iwak tok. Kene bareng kok sego-sego tok. Loh ini loh yang nunut bisa dapat iwak-iwak tok. Malah itu eluwe Masya Allah. Siapa ngomong tahu berarti? Gua anggap pengalaman pribadi. Kopi sih Iya. Makanya intinya orang sholat itu saja untuk sarana zikir. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat karena berzikir kepadaku. Semua ibadah itu pada intinya kan dalam rangka menyambungkan hidup kita datang Gusti Allah, untuk berzikir kepada Allah, sehingga nanti hidupmu akan diberi sinar, diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Metu karomai kaya para aulia, para ulama, itu metu karomai. Pandangannya bisa menjadi karomah, tutur katanya menjadi kemuliaan, penuh dengan keberkahan. Subhanallah, kayak ceritanya Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu rahimahullah. Kenal badan Abu Yazid Al-Bustami? Gak kenal. Nek Ayu Ting Ting kenal? Ayu Ting Ting radhiyallahu anha. Potong ngomongnya Abu Yazid Al-Bustami orang kenal, nek Ayu Ting Ting apal. Ini ceritanya. Wis tak cerita ae. Yang penting kan diambil hikmahnya. Abu Yazid Al-Bustami itu seorang wali besar, kekasih Allah. Satu ketika lagi jalan-jalan bareng sama muridnya, 5 orang muridnya itu. Ketika di tengah perjalanan itu ketemu segerombolan geng, ya seperti ini lah, cangkruan di pos di pojokan sama dreng sampai minumnya irengan. Minum irengan gak apa-apa, tapi aja irengannya model ngono iku. Irengane kiai, apa? Kopi. Lek diobe gak marake, tapi marake banget. Ini segerombol pemuda-pemuda yang gak benar ini. Terang. Oh, gak karo-karo. Begitu Syekh Abu Yazid Al-Bustami sama muridnya ini lewat. Wah, ini dilolokin gak karo-karoan, dihina, dilecehkan macam-macam. Gak usah tak uneke bagaimana kalau mengelokkan malah mbok tiru kok. Yang jelas dihina, dilecehkan macam-macam. Ya namanya muridnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, tahu kiainya dihina kayak gitu, ya marah. Kayak misalnya saya lagi jalan dikawal sama sahabat-sahabat Banser. Lho kok dapuran ngene iki wani ngene ya? Yakin dipongor kowe sampai Banser. Ngono. Lah saiki kok ono wani ngene ya? Enggak Banser takon dugangi kowe. Wong Banser saiki akeh dawa gede kok. Ya ini namanya kiainya, gurunya dilecehkan, dihina. Ini murid-muridnya marah. Ono sing ceng. Ya ini lingkis lengan baju, sing-singkan lengan baju. Tahu saya Abu Yazid Al-Bustami ditanya, harap nyapo. Itu mau saya antem nih itu anak-anak muda itu. Jadi saya Abu Yazid Al-Bustami ojo. Iki carane nangani gak nganggo diantemi, tapi nganggo didongake. Boten kena didongake ngoten niku. Antem ae kesawen. Iki nek didongakno ora kena Kiai, antem ae. Ojo. Carane gak nganggo anteman, tapi nganggo donga. Boten, ya donga ya anteman. Jenengan bagian donga, kula bagian ngantemi.
Ojo. Islam tidak mengajarkan kekerasan, penuh cara damai, pakai kedamaian. Didongakno aku sing donga sampean sing amin. Nggih, jenengan donga kula sing gantemi. Semono ae pokoke jenengan mantun donga gantemi. Jenengan donga tak antemi. Apa kok dongakno tapi bar donga tetep tak antemi. Oh, bangsa kok dilawan. Hantem. Subhanallah. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami ini donga, Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihhum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau kasih kegembiraan mereka di dunia, gembirakan pula mereka di akhirat. Ini doa yang luar biasa. Kalimatnya sederhana, tapi filosofinya luar biasa, kandungan maknanya luar biasa. Dungane lang ini loh, ya Allah, kados dene panjenengan senengno arek-arek iku nang gone donya. Mugi-mugi panjenengan senengno benjing teng kene akhirat. Sekarang di dunia engkau beri kegembiraan, cereng, fly, macam-macam dia merasa gembira. Besok di akhirat gembirakan pula mereka. Amin. Kok iku lino ngono iku amin. Banser. Loh, ini kan doa luar biasa. Artinya apa? Didoakan mudah-mudahan mendapat kegembiraan di akhirat. Padahal yang mendapat kegembiraan di akhirat itu hanya orang-orang baik. Betul? Berarti secara tidak langsung didoakan mudah-mudahan berubah jadi orang baik. Paham? Subhanallah. Wis wae didongano, Allahumma kama farahtahum fid dunya wa farahum bil akhirah. Iki santen ya. Amin. Tapi sing linggis klambi mau nyenggol kancane. Mari donga jotos. Jotos ya. Sampai. Ben kok yai lewat awak dhewe rono jotos ya. Akhirnya arek sing jotos sing ditarik tangane karo kiai. Wis ayo aja jotos ayo. Ayo tarik lewat. Kira-kira jalan itu dapat 100 meter. Subhanallah. Ini pimpinannya pemuda-pemuda nakal itu. Hatinya terbuka, hidayah Allah turun. Belum. Seketika itu langsung ngomong ke anak buahnya. Anak buah, aku ini kok rumongso izin. Kita ini merasa malu, kita ini udah orang jelek, ada orang lewat, orang baik masih kita olok-olok, masih kita hina, masih kita remehkan. Padahal selama ini hidup kita ini bergelimang dosa. Saya kok merasa dosa. Wes, mulai saat ini saya menyatakan taubat. Kalian terserah mau meneruskan perbuatan kalian, mau terus gengnya kalian kayak gini, terserah. Aku mau taubat. Apa kata anak buahnya? Bos, ya jangan gitu bos. Kita ketika rusak berjamaah bos. Nah kalau sekarang tobat ya kita harus berjamaah pula bos. Apa ya pinupin ngono bahasa? Macam mana pula bos? Subhanallah. Akhirnya sekitar 15-an pemuda nakal ini lari mengejar Syekh Abu Yazid Al-Bustami, menyatakan diri untuk menjadi muridnya, taubat menjadi muridnya, dan diceritakan fasyaru min auliyaillah. 15 pemuda nakal itu karena barokah doanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami dijadikan sebagai waliullah, para kekasih Allah. Makanya jangan pernah meremehkan yang potongannya kayak gini. Iki saya koyong ini sopo ngerti dadi wali kukun. Ya paling tidak wali murid lah. Masya Allah. Guys. Yo saya tenang. Nah, oleh karena itu ini saatnya penggalangan dana masjid, ya. Halo. Sebelumnya aja mulai sih, kecuali sing arep gak miseni nang minggat. Agar masjid ini bisa kokoh, bisa kuat, bukan hanya sebuah masjid, organisasi, desa, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi, bahkan negara. Kalau kita berpijak pada sabda Rasulullah Muhammad SAW,
Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Tegaknya dunia kan dengan 4 hal. Tanpa 4 hal ini nggak akan bisa tegak. Apa itu negara, apa itu provinsi, apa itu kota, apa itu kabupaten, kecamatan, desa, atau sebuah organisasi. Pilarnya ada 4 ini. Yang pertama, ringkas-ringkas saja karena waktunya tinggal 5 menit. Kowe arep purun piro to jajan? Wong subhanallah, kadang-kadang kita itu gimana ya? Ketika masuk mall, duit 20.000 itu terasa besar apa terasa kecil? Tapi ketika ada kotak amal 20.000 itu dianggap kecil apa besar? Coba pikir loh. Lihat Pak, ke pasar, lagi ke mall, duit 20.000 itu terasa kecil banget. Tapi kalau lagi ada kotak amal, ada infak, tarian pembangunan masjid, 20.000 itu terasa kecil apa terasa besar? Kokean 20.000. Makanya zaman kualik, sekarang ini yang pakai peci, yang pakai kopiah itu sobone malah restoran, hotel gitu. Yang sobo masjid itu malah yang gundulan, gowo golok misal. Pati murah gitu bro. Itu kan gundulan bawa golok. Nah, yang pakai peci, pakai jas, Soekarno Hatta, itu sobone ya restoran, hotel. Ini kan kualik malah. Ini sobo masjid itu sing gundulan itu. Bawa golok sih sah. Karena gak percaya mulia kok tekan omah moro masjid cukiten kotak amal iku lha foto pati murah pating ploro nggawa golok. Mau sing kopian jas-jasan juwarang. Kok zaman opo ngene? Aku wis gak mikir. 4 hal sebagai pilar tegaknya dunia itu apa saja? 1, bi'ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua, bi'adlil umara, dengan keadilan para pemimpin dan penguasa. Yang ketiga, bisakhawatil aghniya, dengan kedermawanannya orang-orang kaya. Yang keempat, bida'watil fuqara, dengan doanya orang-orang miskin. Nah, salahmu manggon ngisorku kok. Arep ge contoh kono yo kaduan. Halo bro. Ada sawon dengan makhluk-makhluk gak jelas ini. Yang mudah-mudahan habis ngaji dari sini menjadi jelas kehidupannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang satu pertama ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Mohon maaf, ulama ini nggak harus identik dengan ustadz, dengan kiai. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih. Sendok, aja melaku sendok, kok tak jahe sholawatan. Orang-orang yang mempunyai pengetahuan lebih dan disiplin keilmuan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Halo. Saya ulang, ulama itu orang yang mempunyai pengetahuan lebih dan disiplin keilmuan sesuai bidangnya masing-masing. Yang mempunyai pengetahuan lebih dan disiplin keilmuan di bidang agama disebut ustadz atau kiai. Kalau orang Jawa, kalau orang Sunda ajengan, kalau orang Madura kiai. Kalau Banjar bilangnya tuan guru, ya macam-macam itu namanya. Yang punya pengetahuan lebih dan disiplin keilmuan di bidang ekonomi disebut ekonom. Yang punya pengetahuan lebih dan disiplin keilmuan di bidang sosial kemasyarakatan namanya sosiolog. Yang di bidang kriminalitas namanya kriminolog. Yang di bidang teknologi namanya teknokrat. Gue mesti ngerti gue bahasa ini. Yang punya pengetahuan lebih dan disiplin keilmuan di bidang politik disebut dulu namanya politikus, karena ternyata banyak yang benar-benar jadi tikus. Sekarang dirubah politisi gitu. Ditunggu kok guyu aja gitu. Nah, sekarang jadi politisi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan ilmu tugas kekhalifahan manusia di muka bumi ini bisa terlaksana dengan baik. Ini diisyaratkan wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah SAW itu adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbik. Iqra dimensi intelektual, bismi rabbik dimensi spiritual. Dengan Iqra manusia menjadi pinter, dengan bismi rabbik manusia menjadi benar. Sehingga kalau Iqra saja tanpa bismi rabbik itu tidak cukup, atau sebaliknya bismi rabbik tanpa Iqra juga tidak cukup. Sudah sering saya sampaikan.
Kalau Iqra tanpa bismi rabbik, intelektualnya dapat, spiritualnya nggak dapat. Iso pinter tapi nggak bener. Pinter ujian fikih itu dapat nilai 9, tapi nggak bener sholat subuhnya juga jam 9. Sebaliknya bismi rabbik yang tanpa Iqra bisa bener tapi nggak pinter. Mungkin bener sholat subuhnya jam 5, tapi nggak pinter karena subuhnya 5 rakaat. Maka ya Iqra bismi rabbik itu menjadikan manusia yang pinter dan bener dan pinter. Kemarin saya sampaikan di Indonesia ini kalau pengen cari orang pinter, belajar, trek-trekan, undungan, mumbruk, pirang-pirang. Tapi cari yang bener itu yang agak sulit, betul? Nggak usah diterus-terus kayak. Ya emang kayak gitu kenyataannya. Zaman cari orang pinter di kita itu nggak kekurangan. Wakeh, pol, apa mana yang pinter ngomong? Pol akeh. Sampai kalau negara ini lagi ada persoalan, lagi ada masalah, aku itu paling gergeten kalau banyak orang-orang pinter yang nongol di TV. Kayaknya dia bisa menyelesaikan masalah. Wah itu seharusnya masalah itu begini. Situ enggak bisa, harusnya begini. Wah TV gitu tak tungkak ya enggak. Ini sakingannya aku mikir kreditani orang lunas sama. Terus ngomong tok enggak ada buktinya. Maka Iqra dan bismi rabbik, Iqra bacalah. Apa yang harus dibaca? Ayat Allah. Ayat Allah itu ada berapa? Ada 2. Ada ayat kitabiah, ada ayat kauniyah. Ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ada ayat yang terucap, ada ayat yang tercipta. Ayat kitabiah itu Al-Quran, harus kita baca karena itu bacaan yang otentik, pasti benar, tidak akan pernah ada kesalahan sedikit pun. Yang lain itu bisa bujuk, apalagi media-media zaman sekarang. Yang FB, yang Twitter, yang WhatsApp, yang BBM, itu akan bujuk. Kok mana kecekel bocah ini. Hati-hati perawan-perawan nih ketemu model ini. Nyenyek sampai. Baik kena kata-kata nih, aku mencintaimu sepenuh hatiku. Aku akan selalu setia kepadamu dan aku tak akan pernah mengkhianatimu. Ada kok kekno sak telek-telekmu. Nyonyor kok. Hati-hati, kadang-kadang media sosial itu bahkan ada yang provokatif, yang memprovokasi kita. Yang akhir-akhir ini banyak provokasi-provokasi kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus betul-betul kita antisipasi, betul-betul harus kita waspadai. Kita sama umat Islam diadu domba, ini yang harus betul-betul kita antisipasi, kita waspadai. Hati-hati, harus selektif, ya. Tapi kalau Al-Quran otentik, faktatif, faktual, pasti benernya. Wes, yang kedua ayat kauniyah itu yang semesta raya, termasuk diri kita, tubuh kita ini juga ayat Allah yang harus dibaca. Bumi ayat Allah dibaca pakai apa? Biologi, geografi. Halo? Laut ayat Allah dibaca pakai apa? Oceanografi. Gunung ayat Allah baca pakai apa? Vulkanologi. Kowe kok plong-plong modele. Gak ngerti ya Ben, sorry, sepurane saiki gak madhep sampean aku. Soalnya ini tingkatannya dudu tingkatanmu, bukan pelajaran kamu, sorry bro. Ya tumbuh-tumbuhan manusia ini juga harus kita baca pakai apa? Biologi. Angkasa luar itu juga ayat Allah, bacanya pakai apa? Astronomi. Ngertimu mie goreng? Nah tapi tetap harus pakai bismi rabbik. Membacanya harus bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhanmu. Intelektual tidak boleh terpisah dari spiritual, ilmu pengetahuan tidak boleh lepas dari nilai-nilai keimanan. Sehingga namanya majelis taklim, namanya masjid, itu bengkel spiritual, laboratorium rohani. Antara umat Islam dengan masjid tidak bisa dipisah. Halo? Sama dengan hubungan ikan dengan air, tidak bisa dipisah. Ikan yang seger, yang betah tinggal di air. Umat yang hatinya seger, iman takwanya seger, itu yang betah di majelis taklim, kerasan di masjid, seneng ikut bangun masjid. Ikan yang awet hidupnya, ya yang betah tinggal di air. Umat Islam yang awet keimanannya, ketakwaannya, jaminan husnul khotimahnya, nah itu yang betah berada di majelis taklim, seneng dengan masjid. Ono ikan kok ndak betah tinggal di air, itu tandanya ikan mau mudar.
Maka kalau ada umat Islam tidak betah di pengajian, tidak senang dengan masjid, itu berarti hatinya mati, rohaninya mati, jiwanya mati. Kalau jiwa, rohani, hatinya mati, tapi jasadnya masih hidup, itu namanya batang melaku-laku. Kau tidak ngerti batang gayamu, omamu Blitar ya. Mungkinmu aku gak seling, seragammu ini urung ganti. Tahun kemarin undang aku seragamnya yo ini sekarang dipakai meneh. Makanya ujung undang aku nek seragammu urung ganti. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah hijrah singgah di tempat namanya Quba. Yang pertama dibangun bukan pasar, bukan jembatan, bukan apa-apa, tapi masjid. Perjalanan suci Isra Mi'raj itu juga perjalanan minal masjid ilal masjid. Mboranya auto. Yang kedua, bi'adlil umara, keadilan para pemimpin dan orang-orang yang memegang kekuasaan. Adil untuk semuanya, adil untuk kesejahteraan bersama, adil di bidang hukum, adil di bidang politik, adil di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang semuanya. Iki perlu diterangno ora? Yo, sidik-sidik. Para pemimpin itu harus mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri agar tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kelompok dan pribadinya, tapi harus lebih mementingkan umat, kesejahteraan bersama. Kemampuan mengendalikan diri ini penting bagi pemimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayang ki eksekutifnya ra ono sing teko. Garapane rada angel iki. DPR wis kegelekan digarap, dene sik pancet ya kebacut. Ini, yo wis krungono iki. Halo. Harus mempunyai kemampuan mengendalikan diri yang kuat. Saya sering contohkan, ibarat orang berpuasa, kemampuan mengendalikan diri bagi orang yang berpuasa itu bukan pada waktu siang hari, tapi sesudah maghrib. Masihkah bisa mengendalikan diri? Masihkah bisa mengempet? Halo. Nah kalau siang hari bisa nahan, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim suami istri, ya wajar dong, ya pantas orang lagi puasa. Persoalannya setelah maghrib itu loh, masih bisa mengendalikan diri. Nah biasanya kan enggak dong, kalau siang hari bisa menahan hawa nafsu, menahan agar bisa ikhlas, agar bisa sabar. Siang hari, tapi begitu maghrib balas dendam, muncul sifat aslinya, kullu syai'in qalu. Segala sesuatu qalu kabeh. Lek iso koncoe gak kebagian wis. Wabe duplok. Halo. Ini kan sama dengan orang yang ketika belum dapat jabatan, ketika masih nyalon, saudara. Mari kita berantas korupsi sampai ke akar-akarnya, saudara. Belum dapat kedudukan, masih siang hari yuk. Begitu lewat maghrib, begitu lungguh kursi empuk, malah bikin koalisi KPN, koalisi penghancur negeri. Lagi kan kode karo puasa di siang hari bisa menahan diri, gak makan, gak minum, gak hubungan suami istri, tapi begitu lepas maghrib, TV dipangan, kursi ya diemplok. Sama, mohon maaf, hakikat orang haji yang mabrur itu bukan hanya pada saat berada di tanah suci saja. Menahan dirinya yang terpenting adalah justru setelah pulang ke tanah air. Apakah masih bisa berperilaku sebagaimana ketika masih berada di tanah suci? Kalau selama pelaksanaan manasik haji di tanah suci iso api yo pantes wong tempat haji, tapi setelah pulang kembali ke tanah air apa iso pancet yo ngono? Di sana dengar azan, Allahu Akbar, melayu jamaah, takut gak kebagian tempat di masjid. Tapi di rumah, sholatu khairum minan kelon. Loh, ini yang banyak terjadi kan kayak gitu. Saya sering cerita ketika ziarah ke orang-orang yang pulang dari haji itu kebanyakan ceritanya hampir sama. Mas, pokoknya yang kono kudu hati-hati lahir batin, ojo nganti tumindak elek, ojo nganti ngelakoni elek.
Soale ning kono ku malati, ning kono ku medeni. Aja nganti dilakoni, aja kok diomongke, dibatin wae lho nang kono Gusti Allah ngerti. Dadi lek nang kene Gusti Allah ora ngerti. Oh dibatin nang kono Gusti Allah ngerti. Mulane aku lek nang kono ora wani berbuat elek, ora wani ngomong elek, ora wani ngrasani aku. Aku wani ngrasani neh ya sakjoke wis mulih iki. Ini kan wong orang genah tuh ini namanya. Halo. Nah, sehingga pemimpin yang adil itu besok di akhirat dapat naungan dari Allah, dapat perlindungan dari Allah. Di saat yang lain kebingungan, gak ada perlindungan. Pemimpin yang adil dapat keistimewaan, ada perlindungan di hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah. Kenapa? Karena di dunia mampu menaungi rakyat banyak, menaungi wong akeh. Tapi lek gak adil terus ke dhewe. Yang namanya adil itu ya harus untuk semua. Adil di bidang hukum katanya penegakan supremasi hukum. Hukum ya hukum. Ya harus adil, tidak ada warga negara kelas 1, tidak ada warga negara kelas atas, harus sama. Hukum nggak boleh pandang bulu. Kalau hukum pakai pandang bulu, kasihan yang nggak punya bulu. Kayak cecek, kayak coro, kayak kadal, sakit. Sing seneng ya bedes. Iya ngono-ngono kuwi. Sing bulune akeh-akeh kuwi. Hukum ya nggak boleh kayak pecok. Kalau ke bawah tajam tapi kalau ke atas tumpul. Nggak oleh. Ya harus betul-betul ketuhanan yang Maha Esa. Selama ini kan keuangan yang Maha Kuasa. Coba Rasulullah saja itu loh, bagaimana dalam mengambil tindakan hukum. Andaikan putriku Fatimah